Assalamualaikum. Gue boleh ikut dulu? Sebenarnya teman-temannya menemukan Arina dari kasus sebelumnya teman-teman jalan mata kemana? Sendiri aku kelas siapa? Nama aku siapa? Jihan. Umurnya berapa sih kak? 17 tahun. Jihan, hari ini perasaannya juga nggak sedih banget sih ya ini aja. Ini Jihan lagi baca buku ya? Iya, Jihan lagi baca buku apa? awalnya buku pelajaran. Jihan suka belajar kalau hari libur ini. Jihan baca buku pelajaran apa ya? Ini tuh buku tentang produk kreatif dan pengusahaan. Tentang kewirausahaan ya. Jihan ini baru lulus apa? Sekarang kelas berapa? Udah lama sih sebenarnya. Udah lulus dan ini lagi ngebuka-buka pelajaran yang lalu ya. Jadi emang ada niatan mau wirausaha? Baca-baca buku. Ya aku pengen soalnya buat ngisi waktu luang aja sih daripada aku di rumah nggak ngapain kan selalu terus jadi ya aku pengen wirausaha aja gitu daripada kuliah dulu jadi ya aku wirausaha dulu kumpulin uang kuliah pakai kamu sendiri. Bagus banget ya niat kamu berarti. Berarti kamu maunya gini ya, kuliahnya ditunda dulu, terus nanti sambil ngumpulin uang, terus wirausaha ya. Iya benar. Jadi emang rencananya tuh kalau mau wirausaha tuh mau wirausaha apa kayak makanan kah atau barang kayak baju? Wirausaha sih biar jadi untuk zaman sekarang kan sebenarnya makanan sambil rumah gitu ya Pak. Tapi kalau wirausaha sih ya terserah makanan sih yang mungkin lebih banyak yang minat gitu Pak. Kalau gue tau makanan yang paling Jihan suka tuh makanan favorit Jihan nih. Kayak setiap makan itu kayak wah seneng banget. Makanan favorit aku sih itu ayam goreng. Kenapa suka ayam bakar? Enak aja soalnya tuh kayak ada pahitnya gitu dari bakarannya, jadi lebih dari khasnya, terus juga rasanya manis kan dari pindahan juga dari sambalnya tuh yang bikin enak juga. Kalau makanan kan ayam bakar. Nah, Jihan tuh suka buah nggak? Buah atau sayuran gitu suka? Aku suka kok, suka buah sama sayur. Kalau buah paling suka buah apa aja? Buah itu buah mangga, alpukat, supaya semangka dan ya sebenarnya suka buah. Berarti kamu suka semua jenis buah ya? Iya, suka segar. Iya, kalau sayuran Jihan biasanya? Sayur tuh sayur yang udah jadinya apa sayur gimana nih? Sayur kalau misalnya dimasak kayak sayur bayam, Sayur alpukat, capcay, soto, ya banyak sih yang buka. Berarti Jihan tuh emang termasuk yang suka buah sama sayur ya? Ya masih bisa. Emang butuh sama sayur tuh sehat banget kan, jadi kita harus mengkonsumsi itu. Nah biasanya tuh Jihan mengkonsumsi buah sama sayur tuh seminggu bisa berapa? Kalau buah sih biasa suka ada di rumah ya, jadi setiap hari kalau buah kalau sayur mungkin tergantung dari bunda yang masak, jadi bisa seminggu 3 sampai 5 kali kalau sayurnya sayur. Berarti Jihan tuh emang penggemar sayur sama buah ya. Tapi kalau lebih sering tuh lebih sering makan buah atau sayur? Sayur. Kalau boleh tahu, tadi kan kesukaan makanan kan Jihan suka ayam bakar, terus kalau buah Jihan emang suka berbagai jenis buah, sama sayur juga kayak capcay, kangkung sama bayam ya. Nah, Jihan tuh selain suka itu tuh kalau misalnya kegiatan hobinya nih, Jihan suka apa kalau misalnya lagi ngisi waktu luang selain baca buku nih? Pasti kan baca buku tuh jadi salah satu hobi Jihan, bener nggak? Bisa jadi hobi aku itu udah. Selain baca buku, Jihan suka ngapain kalau misalnya mengisi waktu luang? Aku sih biasanya masak ya, bikin kue itu sering sama aku sih nonton film, terus
makanan porsinya besar. Iya. Terus juga suka apa tadi bikin kue. Nah kalau misalnya bikin kue tuh Jihan dibantu bunda atau bikin sendiri lewat kayak lihat YouTube, TikTok atau Yang bikin itu bikin sih ya gampang-gampang tuh yang bisa dibuat oleh pemula itu, kalau langsung yang oven gitu kan susah kan, jadi yang biasa-biasa aja dulu gitu yang bisa buat sendiri. berarti Jihan tuh buat makanannya tuh yang emang masih gampang dibuat dan yang bisa dibuat di rumah, jadi nggak perlu bahan yang terlalu sulit dan Iya. biasanya tuh sering nggak bikin makanan kayak gitu. Kalau sih enggak, itu kalau ya waktu kosong aja sih, biasanya waktu kosong tuh udah di kan. Tapi kalau dari ibu dan aku lagi nggak males, ya aku ngelakuin gitu. Berarti untuk mengisi waktu luang kamu. Kan tadi Jan sering bikinnya makanan. Nah, kalau minuman gitu ada gak Jan? Kayak Jan tuh suka minum es gitu gak sih? Ya, kebetulan Jan suka minum es. saya es kopi yang bikin di rumah. Oh Jan kan bikin es kopi sendiri. Biasanya Iya. bikin es kopi tuh pakai bahannya apa sih? Kopi yang paling utamanya kita kasih campuran dari gulanya, terus aku pakai es batunya kan tambah air sedikit, itu tuh es kopi itu di blender, bukan es kopi yang asal seduh doang, ini kayak di blender. Terus kadang juga tambahin cincau. Seger banget ya ada jadi. Iya. Nah Jan tuh berarti suka minuman tuh yang dingin gitu yang minumannya. Kalau misalnya disuruh pilih Jan pilih minuman dingin atau minuman hangat? Yang dingin sih. Minuman dingin karena seger ya. Iya, tapi tergantung dari kondisinya aja sih. Kalau cuaca lagi panas ya dingin, kalau lagi dingin sih ya karena dari hangat gitu. Tapi lebih seringnya minuman dingin atau minuman hangat jadi biasanya minuman dingin. Nah pas banget nih Jihan suka minuman yang dingin kan. Nah aku tuh mau ngajarin Jihan cara membuat es mambo. Tapi kan es mambo tuh biasanya dari minumannya tuh dari dicampur-campur pakai manisan yang manis banget ya. Apa tuh pengawet terus juga gulanya tuh gula biang gula yang bikin jadi kita batuk, terus juga radang tenggorokan. Nah, sini kakak tuh tujuan kakak di situ ingin mengajari Jihan cara buat es mambo yang sehat dari buah yang asli tanpa pengawet apapun, tanpa campuran banyak. Jihan mau diajarin? Sebenarnya aku jelasin di sini ya. Sebentar ya, aku siapkan. Sebelumnya Jihan tahu gak ini buah apa? Iya benar, ini semangka. Nah hari ini kan kita mau, tadi kakak bilang mau buat es mambo dari buah asli kan. Nah buahnya kita pakai buah semangka sama buah apa ini? Paya. Iya benar banget, buah pepaya. Nah bahannya itu ada pepaya sama buah pepaya sama buah semangka. Nah kalau ini apa aja tau ini apa? Ini tuh blender Jihan, itu big blender portable. Iya jadi ini tuh tanpa listrik, jadi ini tuh dicas. Di sini kan ada tombol casannya ya. Nah jadi sebelum dibuka tuh harus dicas dulu biar ininya bisa jalan. Jadi ya jadi simpel kan, nggak kita bawa gede-gede blender kan gede-gede banget kan. Iya. Jadi ada versi mininya yaitu blender portable. Selanjutnya ada gelas takar. Nah ini tau gak nih gelas takar ini untuk apa? Kegunaan gelas takar ini tuh untuk nanti kan kita mau ngejus buahnya ya. Nah biar airnya nggak berlebihan, biar ini nggak jadi cair. Nah kita harus takarin dulu seberapa buah sama airnya biar seimbang. Nah ini air putih untuk dicampur, nanti yang terakhir nanti airnya dituang ke gelas takar. Nah ini
ada, Jian tau gak ini apa? Iya, talenan, benar. Nah, talenan ini tuh buat potong buahnya, soalnya kan buahnya masih besar-besar banget ya, dan ini kan blendernya kecil, jadi sehingga harus dipotong-potong dulu buahnya biar bisa di blaze. Nah, ini ada pisau untuk potong buahnya. Sebelum itu kita pakai sarung tangan terlebih dahulu supaya bersih, supaya tidak dibilas. Tapi sebelumnya Jian pernah gak bikin apa? Sebelumnya Jian pernah buat jus gak? Jus pernah aku buat, jus alpukat pernah, jus mangga pernah, strawberry aku juga pernah, jambu biji aku pernah. Biasanya tadi Jian bilang kan Jian sering bikin jus kayak jus alpukat ya. Itu Jian bikinnya langsung diminum atau seperti kamu aja dijadiin es bambu? Siapa juga tahu sih jadi ini ya aku aja kalian mau tambahin toppingnya Biasanya toppingnya pakai apa jus? dibuatnya itu sendiri Potong-potong iya, itu juga itu jadi enak banget. Biasanya itu nambah rasa jusnya jadi lebih kerasa buahnya. Jadi start dulu ya kak, pelan-pelan aja Jian. Jian bisa apa perlu dibantu? aku boleh coba dulu ya. Iya. Baik, sudah dipasang asal gitu. Jian bisa motong-motong buah nggak? Bisa. Atau nggak Jian mau bikin buah papaya atau buah semangka dulu? Semangka dulu. Jian boleh ambil, nanti Jian potong. Iya. Jian bisa potongnya? Senang saya. Kalau contoh ini ya, sebenarnya beda sih. Jangan mau pilih bentuknya, tapi kecil-kecil biar bisa ke blender. Nanti dicoba. Jangan motornya udah biasa motor gue ya. Iya. Ini semuanya apa? Jian setengahnya aja. Iya, benar. Bisa. Sudah. Sini. Ini ke sini. Jian.
Dia tambah lagi. Sekarang ujian. Oh boleh. Biar kecil-kecil ya, biar lega. Ujian bisa. Kita boleh lepas ininya, soalnya kan kita blender ya biar nggak ribet, jadi kan dia sama jadi bisa kalau nggak bisa. Selanjutnya kita blender aja, bisa nggak buka ini diputar? Iya. Nah kita masukin buah jen, kalau yang di blender buah semangka atau buah pepaya? Semangka. Kamu mau ambil jen, boleh pegang sendoknya, terus dimasukin ke sini sendoknya. Iya, semuanya. Tadi kita bilang ya biar seimbang antara air sama buahnya, ya kita perlu ditakar airnya biar nggak berlebihan. Jadi mau coba 100 ml, ini kan ada angkanya ya 200, 100, 200, 300. Nah kita di garisnya 1 ml. Cukup deh. Boleh. Ya. Lanjutnya kita tutup. Karena ini kalau dibalik kayak gini kan kayak jadinya ini yang di atas. Dia mau coba harus sampai ada warna birunya ya biar ke blend. Nah, iya sudah. Oke. Jadi mau coba pencet sekali aja sekali aja. sekali aja. Iya, ini tuh alatnya emang baru belum lama ini sih ya. Jadi tuh ini alat portable kalau misalnya karena kan kita sering ya bepergian ribet ya membawa yang gede-gede. Nah jadinya ini tuh cuma hanya dicas doang, nggak bisa dibawa. Jadi mau halus atau sekali lagi? Sekali lagi. Boleh dipencet lagi. Kalau misalnya mau rata kita
kita boleh goyang-goyang kayak gini. Ya. Ini sepertinya udah larut. Bantu Pak ya. Jam bisa taruh di plastik ini. Biar nanti kita masukin ke plastik es mambunya. Boleh? Kita masukin ke plastik es mambunya ini biar nggak tumpah. Kita ujungnya kita lipat. Jen mau bantu? Kenapa harus yang colong kayak gini? Kalau misalnya ceper kayak gini kan ini bakal tumpah ya. Nah, kenapa harus yang lancip biar yang lancip biar tumpah benar kayak gini. Kalau coba contoh ini ya. Enggak, setengah aja. Harus disisain soalnya kan kita mau diikat ya. Jadinya harus segini aja cukup. Boleh lagi. Kita ikat. Jadi bisa ada ikatnya. Kita bisa. Biar cepat beku, jadi ini harus kencang ikatannya. Balik dan sedikit, terus ya dengan aja udah jauh ya ternyata atas mambunya. Tapi dia agak sebelumnya bikin es mambu di rumah. Gak pernah. Tadi ini pertama kali jadi es mambu ya. Nah ini kayak gini. Wajan keren banget. Oke sudah jadi, ini kan ada satu lagi boleh. Satu lagi jangan bikin ujungnya dilipat ya biar ada tambahan. Ini bisa ikatnya iya ikat lagi. Oke baik, nah jadi kita dapat 3 es mambu. Selanjutnya yang buah pepaya. Boleh langsung dimasukin buah pepayanya.
ini kan tadi kan namanya es mambo ya, berarti kan harus beku kan esnya. Nah setelah ini taruh di freezer untuk didinginkan biar beku. Kalian kasih baca dulu ya. Bis kita bisa taruh di freezer. Oke, aja sudah selesai. Jusnya kita beresin dulu ya. Ini bisa menjadi salah satu referensi usaha ini kan apa bahannya murah kan, mahal, terus juga ini mudah bisa bikin kalau misalnya lagi aku semua itu bisa bikin banyak gitu. Nah sekarang aku ajarin cara hitung modal terus keuntungan sama harga jual yang didapat kalau misalnya untuk menjual es mambo itu harganya berapa biar kita tidak rugi. Mau diajarin juga kayak sebelumnya aku punya filter nih biar kita nggak salah gitu. Yang pertama itu ada bahan. Nah bahannya apa aja nih? Buah sama papaya. Buah semangka. Nah, buah semangka ini kakak beli satu segini tuh harganya 12.000. Kita taruh ya, satu box harganya 12.000. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih? Ada papaya. Papaya. Nah, papaya juga ini kakak beli harganya 10.000 satu box ini. Air ya benar air. Nah air tuh karena jadi rumah kan minum air putih juga kan itu tidak usah dihitung, kita bisa taruh 0 aja, 0 rupiah. Selanjutnya ada apa lagi? Kalau blender itu bukan bahan tapi ke alat masuknya. Jadi selanjutnya bahannya hanya buah semangka, buah dan air. Selanjutnya alat. Alatnya itu ada blender. Karena blender ini kakak punya sendiri, jadi kakak mau diingat aja blender itu kayak gitu. Jadinya berarti harus beli ya. Nah untuk blender kayak gini itu harganya cuma 100.000 blender kayak gini. Tapi blender karena ini kakak nggak beli jadi kakak taruh 0 ya. Nah pas kita aja beli jadi dia harganya 100.000 sama ini blender. Kedua alatnya ada plastik. Nah plastik es ini tuh sepaknya itu isi 100, itu harganya 5.000. Terus selanjutnya ada gelas. Nah gelas takar ini kan kakak juga punya sendiri, jadi kakak taruh 0 ya. Nah wajar punya gelas takar gak Bu? Punya. Selanjutnya ada apa lagi? Freezer. Nah freezer ini tuh karena juga kakak punya di rumah, jadi kakak nggak beli. Jen punya nggak freezer di rumah? Punya. Nah tapi karena kita perlu listrik kan ya untuk colok untuk mendinginkan freezer, jadi kita taruh aja nih untuk harga listriknya itu
5.000 ya. Selanjutnya yang kelima ada talenan ya. Nah talenan dia punya kan di rumah, karena juga punya di rumah jadi kakak nggak perlu beli jadi. Dan satu lagi ada pisau. Jadi di rumah punya pisau kan? Aku punya pisau. Punya, kakak juga punya jadi kan ya ya. Sama satu lagi ada sendok. Karena sendok yang kakak juga nggak beli jadi kakak Jen juga nggak beli sendok yang ada punya. Nah selanjutnya kita hitung. Nah biasanya untuk satu ini kakak kan sering bikin ya es mambo di rumah. Nah untuk satu ini tuh biasanya bisa dapet sebanyak kayak seperti ini tuh bisa dapet 5 es mambo. Jadinya ini tuh bisa dapet 5 es. Ini juga bisa dapat 5 es. Nah kita hitung modalnya ya. Modalnya kan ini kan 12.000 ditambah 10.000 untuk biaya, ditambah plastik es karena itu 5.000 untuk 10 ini ya. Nah biasanya tuh kita pakainya cuma 10, berarti 100 dibagi 10. Nah kita bisa hitung nih karena kita cuma pakai 5 karena ini kita hitung dulu ya harga satuan plastiknya berapa, karena kita cuma pakai 10 ya. Nah jadi kan kita hitung harga persatuan itunya 50 rupiah kan. Nah karena kita pakai 10 jadinya 50 dikali 10 Kali 10 ya. 500 jadinya 500 rupiah. Berarti di sini ya kita taruh 500 rupiah. Selanjutnya ini kan ada biaya listrik seperti freezer, ditambah lagi sama biaya freezer 5.000. Nah kita boleh gitu tahu aja 12.000 ditambah 10.000 ditambah 500 rupiah ditambah 5.000 27.500. Ini harga ini modal untuk 10 es mambo. Kita bisa lihat kalau misalnya kan 10 ya, Jihan misalnya mau jual harga berapa ya? Kalau misalnya jual harga 1.000-an kan belum nutup modal kan, berarti sehingga Jihan bisa rugi kan kalau misalnya Jihan jual harga satunya itu 1.000. Kalau misalnya Jihan jual harga 2.000 masih nutup ke modal, masih benar nutup kan? Sehingga kira-kira harga yang cocok untuk es mambo Jihan berapa? Iya, coba kita hitung ya. Kalau 3.000, 10.000 dikali 10 es mambo dikali 3.000 berapa? Boleh. 30.000. Ini tuh harga. Jadi modalnya 27.000 dan Jihan kalau bisa kejual semua es mambonya sebanyak 10 es mambo, jadi Jihan dapat uang 30.000. Nah keuntungannya keuntungannya itu modal Jihan di keseluruhan yang terjual dikurang modal, jadinya 30.000 kurang 27.000. Nah, jadinya berapa? Jen boleh
konsisten kayak bikin 100, bikin 50 setiap harinya, nah pasti keuntungannya akan semakin besar kan. Jen mau coba hitung atau gimana? Jen udah paham cara hitungnya? Nah, Jen mau pakai buahnya buah apa? Aku suka yang mangga juga mau pakai. Mangga. Oke. Kalau mangga itu biasanya harga segininya, kalau kakak beli itu harga mangga 18.000. 18.000. Terus Sama buahnya Jen mangga doang atau sama? ini ya, suka kan Alpukat. Nah, kalau alpukat biasanya harganya kalau alpukat persatuan gitu ya, jadi 1 kilonya itu isi 5 sampai 7, itu biasanya harganya 30.000. Nah, biasanya mangga ini tuh bisa segini tuh, kalau mangga kan karena itu kental jadi airnya agak banyak sedikit ya, dan itu tuh bisa jadi sekitaran 15 es mangga. bagus kalau mangga. Terus kalau misalnya alpukat itu berapa? Kalau alpukat tuh biasanya, soalnya alpukat kan buahnya dalamnya agak sedikit ya, jadi itu biasanya dia lebih sedikit dari mangga, jadi dia paling cuma dapat 12 kalau jangan sampai penuh. 12. Selanjutnya apa? Selanjutnya Airnya ya? air, karena Jen ada di rumah kan airnya, Jen mau dihitung nggak airnya sebagai modal? Ini 0. Blender. Nah, jadi Jen tuh mau pinjem blender ke tangga dulu untuk sementara biar bisa modal terlebih dahulu, atau mau Jen langsung beli atau pinjem punya mangga? Kalau punya aku boleh. Boleh berarti 0. Sepak ini kan isinya 100. Resikonya berapa? Iya, 27 berarti 50 dikali 27. Dikali 27. 1.350. Selanjutnya Ya, setelah plastik ada talengan. Karena tadi Jen bilang Jen punya talengan di rumah, jadinya 0. Sama gelas takar, karena Jen tadi juga bilang Jen punya gelas takar di rumah, 0 juga. Selanjutnya pisau. pisau. Jen punya pisau kan di rumah? Iya. 0. Sama sendok. Sendok. Oh iya, satu lagi freezer. Jen ada freezer kan di rumah? Ada. Nah, berarti karena biaya untuk listriknya tuh Jen mau taruh berapa nih? Aku pengen lebih murah aja sih kayaknya. 3.000 boleh, 3.000. Sudah. Oke. Selanjutnya kita hitung modal. Ini ya 18. Iya, 16, Selanjutnya tambah 30, 15, ini ya 1.360 ditambah harga 3.000. Sama jatuh. Tambah 3.000. 52.300. Nah, ini kan modalnya ya.
Ini tadi kekumpulnya berarti berapa? 15 ditambah 12? 27. Nah kalau misalnya Jihan jualnya harganya 1, belum balik modal kan? Iya. Nah kalau Jihan jual harga 2000 pun coba 27 dikali 2 Ini masih belum balik modal kan? Nah sehingga karena belum balik modal kan? Nah karena buahnya itu mangga sama alpukat, nah Jihan tuh bisa sesuai nih karena buahnya mahal juga, jadi bisa tinggiin harganya. Jihan tuh kira-kira mau jual harga berapa? 4.000. Coba 27 dikali 4. Rp108.000 ya berarti. Oke. Nah, saya bisa hitung di sini. Berarti udah balik modal kan? Karena modalnya cuma 52.310 kan? Iya. Nah, coba aja. Iya. Oke, untuk cari keuntungannya Jen bisa kurang 108.000 dikurang 52.000. Gede banget kan kalau misalnya Jen jual sebanyak 27 es mango dengan varian rasa mangga dan alpukat, nah Jen tuh bisa dapat keuntungan 55.000. Alhamdulillah kalau Jen dapat biar dapat keuntungan dari berusaha. Nah perasaan Jen gimana nih, senang nggak? Senang banget aku jadi dapat ilmu baru, aku juga jadi tahu enak, udah portable, semangat juga bisa menjadi referensi aku kalau misalnya aku juga pengen berusaha. Ya, berarti Jen merasa senang ya, belum Jen merasa senang, merasa terbantu dengan arahan kakak ini. Selanjutnya kakak izin pamit untuk melanjutkan kegiatan kakak lagi. Terima kasih Jen udah diajak kerjasama untuk terima kasih Jen udah mau kerjasama untuk membuat es mango saat ini. Semoga dengan imbalan dari kakak kasih Jen bisa menambah uang tabungan Jen untuk Jen kuliah. Amin. Sebenarnya kakak izin beres-beres untuk pamit ya. Kakak pamit ya Jihan. Assalamualaikum.